Apa kabar bosku? Semoga kalian dalam keadaan baik, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusan. Tetap stay santuy rebahan sambil lihat alur film. Kembali lagi di channel YouTube gua, Teguh Dimas. Di sini gua akan membahas alur cerita film Deadpool. Namun sebelum membahas film Deadpool Chapter 2 dan Deadpool Chapter 3 yang akan tayang di tahun ini, jadi kami memutuskan untuk membuat alur cerita film Deadpool Chapter 1 terlebih dahulu ya bos. Sebelum masuk ke alur cerita filmnya, saya ingatkan kembali untuk klik tombol subscribe dan lonceng. Dan jangan lupa juga untuk like videonya ya bos. Di awal film kita lihat Wade, seorang tentara bayaran yang ditugaskan untuk menghentikan perbuatan Jimmy, seorang pengantar pizza, yang selalu mengintip seorang gadis, dan Wade menyuruhnya untuk tidak mengulanginya lagi. Setelah itu Wade memberikan bukti foto agar Jimmy tidak mengintipnya lagi. Selesai bertugas, Wade mendatangi bar. Lalu Wade berbincang-bincang dengan seorang wanita yang mereka berdua mempunyai kehidupan yang sama anehnya. Dan kita lihat mereka pun saling jatuh cinta. Singkat cerita, telah lama saling mengenal, Wade mengajak Vanessa menikah. Selang berapa lama Wade pun pingsan. Keesokan harinya Wade dan Vanessa telah berada di rumah sakit untuk mengecek keadaan Wade. Dan mereka pun terkejut karena Wade terkena kanker stadium tinggi. Lalu Wade menatap Vanessa yang sangat takut kehilangan dirinya. Ia berpikir bagaimana nasib Vanessa jika dirinya meninggal. Kini cerita kehidupan mereka terlihat yang tadinya bahagia sekarang menjadi kecemasan. Malam harinya Wade menemui temannya Weasel, dan ternyata ada seorang yang telah lama menunggu Wade. Lalu Wade menghampirinya dan bertanya mengapa ia mencarinya. Smith pun mengatakan bahwa ia seorang yang bekerja di fasilitas rahasia yang ingin merekrut Wade, karena dia tahu Wade memiliki suatu penyakit dan bisa menyembuhkannya secara permanen serta memberikan Wade kekuatan super. Namun Wade tidak mau dan memutuskan untuk pergi, tetapi ia membawa kartu nama Smith. Setelah tidur di samping Vanessa dan berpikir untuk kedua kalinya, Wade pun pergi meninggalkan Vanessa diam-diam, lalu pergi menuju ke fasilitas rahasia Smith. Singkat cerita, Wade telah berada di fasilitas tersebut. Wade dibawa oleh Smith dan teman-temannya. Lalu Wade pun disuntikkan cairan mutan. Setelah menyuntikkan cairan itu, Ajak harus membuat Wade mengalami rasa stres agar sel-sel mutan di tubuh Wade aktif. Lalu Wade pun disiksa di sana. Well, we'll have to keep on hurting you. Setelah selesai disiksa, Ajak datang dan Wade pun mengejek Ajak setelah tahu nama asli Ajak adalah Francis, dan Francis pun marah. Lalu Francis pun memberitahu Wade kalau fasilitas ini dibuat untuk menjadikan orang menjadi budak super dan dicuci otaknya untuk memenuhi perintah atasannya. Lalu Francis memasukkan Wade ke dalam tabung yang oksigennya akan disetel secara bertahap. Dan Francis menyalakan alat tersebut hingga Wade kehabisan oksigen dan kulit Wade pun melepuh. Setelah proses selesai, Francis membuka tabung itu dan mengatakan penyakitnya telah hilang dan telah menjadi mutan dengan kekuatan bermetastasis yang membuatnya abadi. Saat Angel akan melepaskan ikatan pada tubuh Wade, Wade menanduk Angel untuk mengambil korek yang ada di mulut Angel. Lalu Wade mengeluarkan korek itu. Wade menyalakan korek itu dan meletakkannya di lubang oksigen. Dan terjadilah sebuah ledakan. Francis pun datang untuk memadamkan api, dan tiba-tiba Wade pun menyerang Francis. Mereka pun bertarung di tengah kobaran api. Wade yang masih lemas pun kalah, dan Francis mengambil besi lalu menancapkannya ke tubuh Wade. Lalu Francis pun meninggalkan Wade dan tempat itu pun perlahan runtuh. Pagi pun tiba, Wade terbangun dan ia berjalan di tengah kota untuk mengikuti Vanessa. Orang-orang terlihat ketakutan melihat wajah Wade, dan Wade pun memutuskan untuk tidak bertemu Vanessa dulu. Yang ditakutkan Vanessa tidak mau menerima keadaan Wade.
Lalu Wade menemui Weasel di bar dan menceritakan semua yang terjadi. Weasel menyarankan Wade untuk membuat pakaian khusus dan topeng sebagai penyamarannya. Dan Wade menyebut namanya di sini sebagai Deadpool. Singkat cerita, mereka membuat kostum berwarna merah. Setelah itu langsung menyerang bawahan Francis. Lalu Wade menemukan agen Smith untuk menanyakan keberadaan Francis, dan Wade membunuh Smith. Scene terlihat Francis sedang bertemu dengan seorang yang membutuhkan mutan untuk dijadikan sebagai pembunuh bayaran. Dan setelah selesai, Francis pun pulang ke markasnya. Kembali ke Wade yang telah mengetahui keberadaan Francis pun langsung ke sana menggunakan taksi. Nama sopirnya yaitu Dopinder. Lalu Wade menanyakan foto yang ada di taksinya. Lalu Dopinder mengatakan itu adalah pacarnya. Singkat cerita, setelah sampai, Wade menunggu di jembatan dan Wade melihat rombongan Francis dan terjun. Ia terjun ke salah satu mobil di sana. Wade bertarung sampai mobil tersebut terguling. Scene berganti pada Colossus yang memanggil Megasonic dan mengatakan bahwasannya di kota ada kekacauan dan mereka pun pergi ke sana. Please, you ate breakfast, yes? Scene kembali lagi pada Wade yang menyerang pasukan Francis. Wade membunuh mereka semua sambil menghitung peluru yang ada di pistolnya, dan Wade mampu menembak 3 orang dengan 1 peluru. 1 orang bangkit karena peluru tak menembus bebatoknya. Lalu Wade membunuh dengan pedangnya. Lalu datanglah pria menggunakan motor. Wade pun melempar pedangnya yang membuat orang tersebut jatuh. Wade pun menghajarnya, yang ternyata orang itu adalah Francis. Lalu Wade menusuk Francis dengan pedangnya dan Wade membuka topengnya dan ia menyuruh Francis untuk menyembuhkan wajahnya. Namun Francis menolak. Lalu Colossus datang dan langsung melempar Wade dan mengatakan bahwa yang dilakukannya itu adalah salah. Tetapi Francis pun malah kabur yang membuat Wade kesal dan memukuli Colossus yang membuat tangan dan kakinya patah. Do you have enough? Colossus pun memborgol dan menyeret Wade. Akan tetapi Wade memilih untuk kabur dengan cara memotong tangannya sendiri. Wade pun terjatuh dan mendarat tepat di truk sampah. Sesampainya Wade di rumah nenek buta yang bernama Ai, tempat Wade bersembunyi. Scene berganti pada Francis dan Angel yang mendatangi bar tempat Weasel dan menanyakan keberadaan Wade, tapi Weasel tak mau memberitahu. Kemudian Angel menemukan foto Wade dan Vanessa. Francis pun memutuskan untuk menculik Vanessa sebagai umpan agar Wade datang. Lalu Weasel langsung menelpon Wade. Singkat cerita, mereka langsung ke tempat Vanessa bekerja. Saat itu juga Vanessa mendapat kabar bahwa pacarnya datang dan Vanessa pun keluar. Lalu saat menghampirinya, ternyata itu Francis. Francis dan Angel pun langsung membawa Vanessa. Ketika Wade sampai, Wade menemukan dompet Vanessa yang menandakan Vanessa dalam bahaya. Wade dan Weasel pun pulang, lalu ia marah dan mengumpulkan semua senjata untuk menemui Francis dan mengambil Vanessa kembali. Singkat cerita, Wade pun sampai di tempat Francis bersama Colossus dan Megasonic. Saat sampai di lokasi, Wade baru ingat kalau tas berisi senjatanya ketinggalan di taksi. Wade mencoba menelpon tetapi Dopinder tidak mengangkatnya karena ia mengalami kecelakaan. Wade pun mencoba untuk melawan dengan pedangnya. Lalu Francis dan Angel pun muncul di atas kapal. Angel pun turun dan menyerang Colossus hingga Colossus terpental. Lalu dengan kekuatannya Megasonic pun membalas yang membuat Angel terpental. Ketika Wade bersembunyi dengan Megasonic, Wade pun mengeluarkan sempaknya yang berwarna putih dan mengibarkannya. Saat itu Wade mengatakan bahwa mereka telah dibodohi oleh Francis, namun mereka tak peduli dan Wade pun mulai menyerangnya.
Setelah pertarungan yang panjang, Megasonic menyuruh Wade untuk naik ke atas papan dan dengan kekuatannya Megasonic pun melemparkan Wade. Terlihat Francis memasukkan Vanessa ke dalam tabung agar Vanessa tidak bisa bernapas. Saat pertarungan, Wade berhasil melemparkan pedangnya sehingga Vanessa kembali bisa bernapas dan Vanessa mencoba untuk melepaskan diri. Lalu Francis menusukkan pisau ke kepala Wade dan secara bersamaan Vanessa berhasil menusuk pedang ke tubuh Francis. Lalu Francis bangkit dan langsung melempar Vanessa. Scene berganti pada Megasonic yang tak mau tinggal diam dan memakai kekuatannya untuk membuat sebuah ledakan. Ledakan itu membuat kapal menjadi terguling dan semua orang terjatuh. Dan Wade memasukkan Vanessa ke dalam tabung agar Vanessa aman. Setelah reruntuhan selesai, Colossus menyelamatkan Vanessa. Sedangkan Wade bertarung lagi dengan Francis yang tak mengenal rasa sakit tapi bisa dibunuh dengan menghancurkan kepalanya, dan Wade pun menembaknya. Setelah itu Vanessa datang dan menampar Wade dan menanyakan mengapa ia pergi. Lalu Vanessa membuka topengnya dan itulah mengapa Wade tidak mau menemuinya karena takut Vanessa menolaknya. Ternyata Vanessa mencintai Wade apa adanya dan sama sekali tidak memandang fisik. Tak seperti wanita-wanita di luar sana yang memandang fisik dan harta saja. Itulah yang membuat gue jomblo sampai sekarang. Sudahlah fisik jelek, harta pun tak punya. Bangsat. Cerita pun selesai. Ending yang membagongkan. Cihui. Terima kasih telah menyimak alur cerita filmnya hingga selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng. Dan jangan lupa juga videonya di like ya bos. Dan tulis request judul film yang kalian mau di kolom komentar ya bos.